Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Wahyu semuanya. Malam ini kita akan berbincang terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja zalimi pekerja anti otonomi. Nah, malam ini kita akan ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk para sahabat Wahyu semua. Beliau ini adalah Bung Rocky Almaroki. Selamat malam Bung Rocky Almaroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Rocky? Alhamdulillah kabar baik, tetap sehat, tetap semangat. Para pemirsa, para sahabat Wahyu juga semoga tetap semangat, tetap sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bung Rocky, di media elektronik bahwa masyarakat Indonesia menyaksikan secara langsung bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu disetujui. Dan hal ini itu disetujui oleh 7 fraksi, kemudian ada 2 fraksi yang menolak, Bung Rocky. Kemudian bahwa sejak disahkan oleh DPR, Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini, sejak disahkan oleh DPR awal Oktober, Undang-Undang Cipta Kerja atau disingkat Undang-Undang OL Ciker, bahwa usulan pemerintah itu terus menuai penolakan, baik dari kaum buruh, dari rakyat, serta berbagai ormas dan akademisi menolak keras undang-undang tersebut. Jadi jika memang undang-undang Cipta Kerja itu memang membuka lapangan kerja dan bermanfaat bagi rakyat, semestinya kita semua menyambut gembira kan, Bung Rocky? Tapi mengapa terjadi penolakan keras, Bung Rocky? Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita kan? Mengapa begitu? Dan apa agenda di balik pengesahan undang-undang tersebut? Oleh karena itu malam ini sahabat Wahyu kita akan mengambil tema tentang Undang-Undang Cipta Kerja, zalimi pekerja dan anti otonomi. Bung Rocky, kita ketahui bahwa banyak yang menyatakan, pihak yang menyatakan termasuk pemerintah, mereka menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menarik investasi. Itu apa pendapat Bung Rocky dengan pernyataan pemerintah ini, Bung Rocky? Ya, ini kan logika yang dibangun oleh pemerintah dengan upaya menarik investasi itu. Datangnya investasi, para investor itu dianggap membawa uang ke negeri ini, kemudian menciptakan proyek atau pekerjaan. Dengan begitu butuh ada lapangan kerja terbuka sehingga bisa menyerap lapangan pekerjaan. Itu kan logikanya gitu. Iya, betul. Tapi kan selama ini logika-logika itu sulit dipenuhi atau sulit dilaksanakan. Tidak sesuai fakta. Tidak sesuai fakta. Pertama itu. Kedua, kalaupun terbuka investasi, misalnya ada yang membawa modal, toh kebanyakan pekerja juga, mereka juga boleh membawa pekerja dari luar. Akhirnya pekerja dari dalam juga praktis tetap saja menonton dan menganggur. Itu kan yang terjadi di beberapa tempat selama ini yang diributkan itu, entah di Sulawesi, entah di Batam dan seterusnya. Itu kan ada sih pekerja-pekerja asing yang konon dari negeri Cina gitu ya. Tetap aja masuk walaupun situasi Covid itu masih tinggi di sini, tapi mereka masuk saja gitu. Sehingga ya tentu kalau model begini bisa saja investor datang tetapi mereka juga bawa pekerja sendiri gitu. Ini kan repot juga gitu. Sehingga mungkin itu salah satu alasan kenapa undang-undang Cipta Kerja ini ditolak oleh para pekerja, kaum buruh, juga rakyat. Yang nolak ini bukan hanya rakyat loh, bukan hanya buruh loh. Ini mungkin perlu kita tegaskan dan lihat juga. Ternyata kaum akademisi juga menolak itu. Ternyata juga kalangan ormas-ormas juga menolak kan gitu. Ya, saya melihat itu ada satu tayangan video di mana salah satu ketua umum ormas terbesar Indonesia itu sangat tegas gitu menolak undang-undang ini, Bung Rocky, bahwa ini adalah lebih kepada kepentingan kapitalis yang biasanya beliau itu lebih condong kepada pemerintah, Bung Rocky. Iya, memang semestinya kita itu objektif ya. Kalau kita melihat selama ini memang yang mencengkeram negeri ini sebenarnya kapitalisme gitu. Artinya ideologi negeri ini dicengkeram oleh ideologi kapitalisme global. Sehingga semua kebijakan nyaris itu atas keinginan maupun atas dorongan dari kepentingan kapitalisme global.
termasuk investasi ini kan kepentingan kapitalisme global gitu. Makanya yang jadi persoalan kan nanti apakah betul investor itu akan menguntungkan rakyat, rakyat mendapat benefit yang besar, atau negara dapat benefit yang besar, atau hanya segelintir orang kaum kapitalis dengan para oligarki yang meraih keuntungan dari situ gitu. Artinya pertanyaan ini penting ya Bung Rocky. Iya. Artinya bagaimana dengan para pengusaha itu? Apakah memang pengusaha ini lebih berpihak kepada para pekerja, para buruh, atau sebaliknya? Ya kalau para pengusaha itu kan punya pandangan berpikir yang umum ya. Mereka kan punya istilahnya itu hukum ekonomi yang jelas itu. Para pebisnis, para pengusaha, apalagi kaum pengusaha kapitalisme global itu punya hukum sendiri dan cara berpikir sendiri. Mereka kan punya adagium, pengorbanan sekecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya gitu. Nah itu kan kalau perlu mereka bayar buruh sekecil-kecilnya, gitu. Pengeluaran sekecil-kecilnya, sehingga mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Itu kan wajar sekali cara berpikirnya kaum kapitalisme itu, atau kaum pemilih investor atau orang yang diharapkan membawa investasi itu, cara berpikir mereka sudah begitu. Otomatis mereka akan menekan semua biaya, termasuk mungkin biaya buruh gitu ya. Mungkin jaminan-jaminan buruh, operasional buruh, kesejahteraan buruh, pasti mereka akan tekan di situ. Artinya undang-undang ini dari awal didesain untuk menarik investasi, atau bahasanya menciptakan iklim investasi gitu. Nah, itu yang paling berbahaya berikutnya adalah ketika ingin menarik iklim investasi itu, yang jelas buruh akan dikorbankan dengan model kapitalisme. Ideologi kapitalisme itu kan seperti itu, ada tadi paham mereka kan, pengorbanan sekecil-kecilan dapat untung sebesar-besarnya gitu. Pasti buruh dikorbankan. Nah, disitulah sebenarnya peran negara untuk melindunginya gitu. Nah, tetapi ya hampir sama ketika peran negara dalam sistem demokrasi itu dicengkeram juga oleh kaum kapitalis atau kaum oligarki yang pemilih investor politiknya, ya kebijakannya tidak jauh dari kepentingan para kapitalis itu. Sehingga lagi-lagi buruh korban. Sehingga wajarlah kita melihat kaum buruh menolak, ormas menolak, tokoh-tokoh nasional menolak gitu ya. Bahkan akademisi saya lihat juga ada mulai menolak, kampus sudah mulai menolak, beberapa profesor juga menolak ya gitu. Ini menunjukkan bahwa memang di negeri ini telah terjadi cengkeraman kaum kapitalis makin kuat. Akhirnya undang-undang cipta kerja ini sangat kental aromanya, bukan kepentingan untuk mensejahterakan buruh, bukan. Karena kalau kepentingannya mensejahterakan buruh, tentu tidak ada pasal-pasal yang membebani buruh, misalnya di pasal terkait dengan kontrak kerja itu kan, di pasal itu kan sudah tidak ada lagi sekarang bicara pegawai tetap, karyawan tetap, itu tidak ada. Ya betul. Jadi di situ memang isu yang beredar bahwa uang pensiun karyawan tetap terkait dengan isu itu dihilangkan gitu. Jadi semua undang-undang itu ataupun kata-kata itu disederhanakan menjadi perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Apakah benar, Bung Rocky? Iya, itu kalau kita melihat kan sangat jelas di undang-undangnya itu, kalau kita lihat memang disederhanakan seperti itu. Jadi kalau kita menilai ini sudah strategi mereka ya untuk tidak mengangkat menjadi karyawan tetap yang membebani gitu. Itu bisa kita lihat di pasal 56 gitu. Pasal 56 itu ditegaskan sekarang itu ya sistemnya dua itu, kontrak kerja dengan waktu tertentu atau dengan waktu tidak tertentu. Itu kan artinya kontrak kerja ada batas waktunya, ada kontrak kerja yang terus bisa diperpanjang gitu. Nah, dengan begitu kan jelas tidak ada lagi istilah karyawan tetap, ada lagi. Nah, kalau tidak ada karyawan tetap berarti tidak ada pensiun lagi gitu. Nah, itu mereka akhirnya memang di publik itu tidak dibahas bahwa tidak pensiun akan dihapus, tidak, tetapi dengan tidak adanya opsi atau karyawan tetap dan disederhanakan hanya menjadi karyawan kontrak dengan waktu tertentu dan waktu tidak tertentu, itu sudah menegasikan adanya karyawan tetap. Ya memang selama ini yang karyawan tetap masih diakui ya, tetapi dengan rezim undang-undang ini itu kan nanti tidak ada lagi pengangkatan karyawan tetap. Tidak ada lagi, yang ada adalah setelah disahkannya undang-undang ini, Bung Rocky. Kalau udah disahkannya undang ini, menggunakan rezim undang-undang ini,
maka itu hilang status itu. Oleh otomatis pengusaha tidak mikirin pensiun lagi gitu kan. Jadi atau pesangon lagi gitu ya. Jadi ini yang menunjukkan bahwa akan hilang hak pensiun itu. Itu salah satu jaminan hilang. Nah, jaminan pekerjaan itu tidak bisa dijamin lagi. Kenapa? Ada istilah kontrak dengan batas waktu tertentu. Jadi perusahaan itu dia maunya ya saya kontraknya 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu tinggal lihat kalau butuh kontrak lagi. Kalau enggak udah lepas gitu. Iya. Lepas. Jadi tidak ada jaminan bahwa Berhentikan pekerja itu punya pekerjaan seterusnya gitu. Nah, ini yang menurut saya ini kan menguntungkan, bukan menguntungkan buruh ini malahan. Justru menguntungkan pihak kaum kapitalis itu atau pihak pengusaha lah. Ini makanya undang-undang ini kenapa ditolak oleh kaum buruh ya, setidaknya di pasal 56 Undang-Undang Cipta Kerja itu yang bermasalah itu juga gitu. Dan saya banyak juga pasal-pasal lainnya itu terkait dengan jam istirahat gitu ya. Jam istirahat itu kan kalau disebutkan di situ dapat waktu setengah jam setelah bekerja 4 jam gitu. Nah, jadi gitu. Jadi ini kan nanti bagaimana kalau pas hari Jumat orang mau sholat Jumat gitu ya, dengan batas waktu yang modelnya seperti itu gitu. Nanti sederhana saja, loh itu kan tidak diatur sholat Jumatnya. Nah, semua pasal-pasal di situ gitu ya, itu dikunci di bawahnya. Akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau PP. Nah, berarti kan posisinya semua kewenangan nanti ada di presiden itu, di pemerintah. Dia mau membuat warna seperti apa, aturan seperti apa, terjemahan dari undang-undang ini ada di pemerintah. Jadi akhirnya memang ya sementara kita tahu pemerintah dan pengusaha itu hampir berimpitan gitu. Hampir berimpitan itu hampir posisi penguasa saat ini, pemerintah saat ini hampir semuanya pengusaha juga gitu. Coba bedah satu-satu tuh menterinya, berapa orang yang pengusaha? Berapa DPR-nya yang pengusaha? Nyaris hampir semuanya pengusaha, sehingga praktis nanti aturan yang keluar juga pasti menguntungkan pengusaha dibanding menguntungkan buruh. Nah, ini nampaknya sudah sangat rumit, saya lihat itu sangat rumit, dan memang undang-undang ini sangat merugikan buruh, saya lihat. Oleh karenanya, ya saya bisa memahami itu, kenapa kaum buruh terus didukung oleh intelektual, akademisi, bahkan mahasiswa. Ada juga saya dengar sudah ada anak-anak STM itu yang ikut-ikut turun itu. Yaitu bahkan anak-anak K-pop, Bu Rocky. Ya tentu mungkin mereka dengan ada yang melihat kesadaran ini dan masa depan mereka seperti apa gitu ya. Nah, mungkin mereka juga gelisah gitu. Nah, sementara pihak pemerintah posisinya tidak jelas di antara dua ini. Apakah mendukung pihak pengusaha, berpihak kepada pengusaha atau berpihak kepada buruh gitu. Nah, sementara semestinya sebagai pemegang amanat konstitusi yang diamanahkan untuk melindungi segenap bangsa, kan itu bahasa itu di konstitusi itu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia kan gitu. Kemudian untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kan itu harus dilakukan. Nah, bagaimana rakyatnya bisa cerdas kalau orang tuanya buruh tidak bisa bekerja gitu, atau jaminan pekerjaannya tidak ada gitu, atau tidak ada jaminan karena bekerja di kontrak 2 tahun, setelah itu entah dikontrak lagi atau tidak jelas itu. Atau dikontrak 5 tahun, setelah itu kita nggak tahu lagi. Nah, itu menimbulkan keresahan di kalangan kaum buruh. Mungkin kalau di kontraknya itu gajinya tinggi seperti pemain-pemain bola ya, itu tidak ada masalah. Karena mereka begitu tidak dikontrak, mereka bisa berusaha yang lain, kan gitu ya. Ya makanya kalau kita lihat misalnya David Beckham, si Ronaldo gitu ya. Ya dia mungkin selesai pensiun dari kontrak kerjanya, dia aman-aman saja, orang gaji kontraknya gede banget, miliaran per minggu kan gitu. Nah, mana ada gaji pekerja itu sekarang miliaran per minggu kan gitu. Mungkin untuk dapat 1 miliar mereka harus bekerja bertahun-tahun itu. Kan gitu posisinya. Jadi ini mungkin yang butuh bisa ratusan tahun, Bu Rocky. Mungkin puluhan lah ya, mungkin puluhan ya. Jadi ya saya ingin membandingkan begini. Saya pernah mengisi suatu diskusi ya terkait dengan buruh dan pengusaha. Nah, di mana sih letak keberpihakan pengusaha? Saya mencontohkan sederhana saja. Saya melempar sebuah pertanyaan. Seandainya ada 10 orang sedang antri ingin menemui presiden. Di antara 10 orang itu ada 9 tuh orang yang pekerja lah,
dia mencari kerja, atau dia sedang ingin naik pangkat, atau dia ingin mendapatkan proyek tertentu. Nah, sementara ada satu orang yang pihak investor, pengusaha besar. Nah, di antara 10 orang itu kira-kira siapa yang akan diterima duluan, diprioritaskan? Investor, Bung Rocky. Nah, jelas sekali. Apalagi investornya itu dulu yang ikut membantu biaya ketika kampanye. Oh, pasti diduluankan itu. Apakah pegawai yang ingin mencari kerja itu tidak didahulukan? Ya mereka kan membawa masalah, bukan membawa solusi kan gitu posisinya. Nah, itu gambaran bagaimana posisi seorang pemimpin di era demokrasi sekarang ini terhadap menghadapi persoalan dan rakyatnya. Bagaimana posisinya ketika dihadapkan, prioritas mana yang akan didulukan? Baru didulukan, belum diutamakan kan, atau belum berpihak kemana? Baru memilih mana yang dulu dilayani saja udah nampak terjadi kesenjangan atau tidak keberpihakannya makin besar. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan yang lain. Oleh karenanya wajar saja ketika DPR-nya habis mengesahkan, mereka reses, hilang semua kan, gitu. Ini kan karakter bagaimana ya? Liburan 1 bulan, Bung Rocky. Liburan mereka gitu, reses ya. Ini luar biasa. Jadi buruh marah-marah ya mereka santai, itu ketawa itu melihatnya. Gitu. Jadi padahal undang-undang ini kan kalau kita lihat ini undang-undang inisiatif dari pemerintah, artinya memang dari presiden. Presiden mengirim draftnya, membuat amanat presiden itu surat surpres atau ampres ya ke DPR untuk dibahas. DPR membahas dan mengesahkan. Artinya sebenarnya ini kesepakatan antara presiden dan DPR, antara legislatif dan eksekutif undang-undang ini. Jadi sebenarnya kalaupun dilihat siapa yang paling bertanggung jawab kenapa undang-undang ini bisa keluar, dua-duanya itu, presiden dan DPR, gitu. Dua-duanya bermasalah di situ posisinya, melahirkan sebuah undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi hanya berpihak kepada kaum kapitalis atau kaum investor. Apalagi investor nanti dikaitkan dengan Pemda harus membuat ringkas ataupun menyederhanakan izin-izin. Wah, itu berarti berpihaknya kepada persoalan izin kan gitu posisinya. Nah, itu yang diuntungkan siapa? Tentu para investor, bukan buruh lagi gitu. Nah, ini yang mungkin betul menjadi kegelisahan kaum buruh, pekerja, dan termasuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Baik, Bung Rocky, ini agak kita geser sedikit pertanyaannya, Bung Rocky. Selama ini kan ada pihak-pihak yang menuduh salah satu kelompok, salah satu pihak itu anti Pancasila. Nah, saat ini rakyat itu bisa menilai gitu. Dan pertanyaannya, apakah emang gitu, kalau bahasa anak-anak sekarang itu kan kaum milenial, emang Undang-Undang Cipta Kerja itu Pancasilais, Bung Rocky? Ya kita lihat saja itu keberpihakannya kemana. Semestinya kalau keadilan sosial gitu, semestinya kan harus adil dalam memberikan kebijakan keberpihakan. Nah tadi apalagi keadilan sosial ya, harusnya rakyat yang diprioritaskan. Betul bahwa negara itu harus menjamin seluruh warganya, termasuk ada yang pengusaha, ada yang pekerja. Nah tetapi dengan konsep negara kapitalis ataupun corporate state dengan sistem demokrasi yang mahal ini mendorong negara terus bergeser ke arah demokrasi kapitalis, bahkan sangat liberal, biayanya sangat mahal, dan oleh karena itu tentu keberpihakannya kepada para pengusaha. Nah ini yang undang-undang seperti ini tentu merugikan rakyat. Nah ini kalau boleh dibilang sangat kapitalistik. Nah kalau begitu apakah dia Pancasilais atau kapitalistik? Nah gitu posisinya. Dia sangat beraroma ideologi kapitalis atau ideologi yang lain. Nah itu posisinya kalau kita melihat. Jadi yang jelas sangat jauh dari nilai-nilai Islam undang-undang ini. Kenapa? Ya tadi banyak hak-hak buruh, banyak hak-hak rakyat yang dipangkas gitu. Bahkan bukan hanya rakyat, hak-hak Pemda juga dipangkas gitu ya. Nah itu bagaimana kita mau membayangkan bahwa kesejahteraan akan tercapai, keadilan sosial akan terwujud gitu. Apalagi kita dihantui dengan undang-undang ini menyederhanakan perizinan, itu bisa menimbulkan kerusakan lingkungan gitu. Kan semakin sederhana izin itu semakin rendah pengamanannya gitu. Kan normal itu. Kalau semakin prosedurnya semakin pendek,
Iya. itu pasti semakin banyak hal yang tidak terkontrol gitu. Akan Artinya gitu, Bang. ada kewenangan-kewenangan daerah yang dipangkas, Bung Rocky. Apakah sampai sedalam ini efek buruk dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, Bung Rocky? Untuk apa? Pemerintah daerah, Bung Rocky. Ya, kalau pemerintah daerah kan kita bisa melihat bahwa ini pengaruhnya sangat besar karena pemerintah menginginkan adanya penyederhanaan perizinan-perizinan, dan penyederhanaan perizinan itu kalau dilakukan harus sesuai dengan apa yang dilakukan di undang-undang ini. Artinya seluruh aturan-aturan perda maupun aturan daerah yang sudah berlangsung sekarang itu dinasah kalau atau dihapus oleh undang-undang ini. Sehingga ada ketentuan, bahkan kalau saya lihat itu tegas sekali disebutkan di pasal 251 itu, bahwa penyusunan perda provinsi dan kabupaten itu memang harus mengacu dan merujuk kepada undang-undang ini gitu. Nah, undang-undang atau aturan-aturan yang sudah ada harus segera disesuaikan. Nah, kalau Pemda masih ngeyel menggunakan aturan yang lama, itu ada sanksinya itu. Nah, kita bisa lihat di pasal 252-nya gitu. Itu ada sanksinya gitu. Jadi ini menurut saya Pemda juga banyak sekali kewenangan yang dipangkas, terutama di level-level perizinan itu. Nah, kalau kewenangannya dipangkas itu berdampak kepada pendapatan asli daerah, kan itu posisinya. Nah, berarti kalau pendapatan asli daerah hilang itu memang bisa menimbulkan ya menurunnya tingkat kesejahteraan daerah kan gitu. Walaupun pemerintah pusat itu menghibur lah, ada hiburannya. Kalau kita lihat di pasal 292A itu, kan ada pasal 292 dan 293, disisipi di tengah-tengahnya pasal 292A. Itu disebutkan bahwa pemerintah pusat bisa memberikan dukungan anggaran, kan gitu. Jadi atas tadi pelaksanaan perizinan-perizinan itu, kalau memang Pemda itu kehilangan banyak sumber pendapatan, sumber pemasukan, pemerintah pusat bisa memberikan dukungan anggaran di situ, bukan bantuan itulah. Tetapi dengan catatan kan tidak disebutkan berapa besarnya. Di pasal akhirnya kunci juga akhirnya disesuaikan dengan atau diatur kemudian dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau peraturan pemerintah sudah, itu kan berarti tergantung pemerintah pusat mengaturnya seperti apa, memberikannya seperti apa, berapa besarnya itu tergantung pemerintah pusat. Sentralisasi begitu ya, Bung Rocky ya? Ya, itu sentralisasi tadi saya bilang. Dan resiko besar sentralisasi itu, pemerintah yang semakin sentralistik itu mendekat kepada otoritarian. Dia meninggalkan demokrasi menuju otoriter, gitu. Otoriter atau bahkan lebih jauh dia akan menjadi pemerintahan yang diktator. Nah, itu akan cenderung ke sana. Kalau semakin sentralistik, kan yang sentralis itu kan sistem komunis sebenarnya. Kalau sistem demokrasi itu kan sistem kapitalis. Iya. Nah, di antara dua itu ada sistem lain, yaitu sistem Islam. Gitu. Jadi ada sistem sentralistik itu gaya komunis, sistem demokrasi yang desentralistik itu gaya kapitalis itu. Kapitalis. Nah, dalam Islam itu di antara keduanya itu ada. Artinya tidak sentralistik dan juga tidak full liberalistik atau federasi, itu tidak. Itu dalam sistem Islam. Atau kalau kita kenal dalam sistem pemerintahan khilafah itu kan lahir itu di antara dua sistem ini ada gitu. Jadi sistem kepemimpinan dunia itu kan yang pertama muncul itu kan secara konvensional itu dari dulu ada sistem otokrasi, di mana siapa yang paling kuat dia yang bisa membuat hukum, itulah sistem otokrasi atau dikenal dengan sistem kerajaan. Nah, sistem ini dikoreksi oleh sistem demokrasi. Masa hanya satu orang yang bisa berwenang membuat hukum? Akhirnya muncullah sistem demokrasi tahun 508 sebelum Masehi lah. Nah, gitu. Nah, dua sistem ini sudah berlaku. Muncullah Islam, sistem baru tahun 622 Masehi dengan Piagam Madinahnya itu membawa sistem baru, sistem pemerintahan, dia tidak otokrasi, tidak demokrasi. Makanya disebut dengan sistem yang unik. Yang kemudian ketika Rasul wafat dilanjutkan oleh para khalifah dengan sebutan istilah yang khas juga, sistem khilafah, bukan sistem demokrasi, bukan sistem otokrasi. Pemimpinnya tidak disebut raja, tidak disebut presiden, tapi disebut khalifah. Itu yang khas. Jadi kalau kita lihat ada dua ya. Islam mempunyai kepemimpinan dan sistem pemerintahan khas dari umat Islam. Betul, gitu. Jadi itulah. Nah, di Pemda itu kasihan sekali gitu ketika nanti ditarik berbagai kewenangan
Ya, dipangkasnya kewenangan itu kan berdampak kepada menurunnya pendapatan asli daerah gitu. Dari perizinan, dari pendapatan lain yang terkait dengan birokrasi maupun pajak yang lain. Nah, itu memang di pasal 292A itu dihibur dengan akan dibantu oleh pusat dengan bantuan gitu. Tetapi itu kan tidak disebutkan angkanya. Nah, bagaimana kalau pemerintah pusat sekarang sedang kesulitan anggaran? Apakah dia akan membantu Pemda juga dengan uang yang sama-sama susah gitu, atau sama-sama sedikit, atau bahkan tidak ada anggaran ke sana? ya. Pasti tidak dibantu juga gitu. Nah, akhirnya apa? Ya sama-sama susah jadinya gitu. Nah, ini yang menurut saya ada persoalan di situ. Dan mungkin yang agak riskan itu ketika kita resikonya menyederhanakan perizinan, memberikan karpet merah kepada para investor, ini ujungnya adalah sumber-sumber daya alam kita dikuasai oleh mereka gitu ya. Kita hanya diberikan sebagai pekerja, bahkan Ya. mungkin juga sebagian job pekerjaan itu diambil oleh atau dibawa oleh dari investor itu, dari negara-negara investor itu, sehingga kita mungkin dapat jatah pekerja juga tidak seberapa gitu. Nah, ini yang Nah, perlu ini kita yang waspadai, Bung Rocky. ya ini yang Mungkin harus hal diwaspadai. ini yang tidak banyak diketahui oleh oleh masyarakat Indonesia, khususnya mungkin kaum pekerja dan buruh, Bung Rocky. Hal-hal seperti ini, Bung Rocky. Ya kita maklumi lah, karena pekerja itu kan sibuk dengan pekerjaannya. Coba kita pikirkanlah, mereka itu biasanya bekerja sangat ketat jam kerjanya, Hmm. bahkan biasa berhadapan dengan mesin sehingga tidak bisa istirahat itu. Kalau istirahat pun tadi diatur bahwa setengah jam setiap 4 jam baru boleh istirahat setengah jam gitu. Nah, itu di undang-undang disebutkan itu. Ada anggota DPR kemarin bilang enggak ada itu. Berarti anggota DPR-nya belum baca undang-undangnya gitu. Saya khawatir tuh, saya lebih khawatir betulkah mereka sudah baca undang-undang ketika mengesahkan itu. Karena itu tebal sekali, saya membaca itu lumayan tuh, berapa lama itu baru selesai itu dari A sampai belakang itu. Jadi saya khawatir justru para anggota DPR itu belum membaca, apalagi memahaminya gitu. Sehingga ya ini tadi efeknya banyak pasal yang mereka tidak tahu. Itu posisinya. Karena ada pejabat gini, Bung Rocky. Ada salah satu pejabat itu mereka mengeluarkan statement kalau tidak percaya DPR, ya saat pemilu tak perlu dipilih lah, begitu, Bung Rocky. Ya itu kan pernyataan yang tidak bertanggung jawab itu. Tugas kita itu bukan urusan pemilu nanti. Tugas kita kalau melihat sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah, itu harus diingatkan, dibenarkan gitu. Dinasihati, dikasih tahu. Pernyataan begitu kan seolah-olah udahlah salah itu biar aja gitu. Apa begitu itu? Di mana etika, di mana moralnya orang seperti itu gitu. Kok tiba-tiba melihat kesalahan, udahlah nanti tunggu tahun lagi baru kalian enggak usah pilih. Tidak mengoreksi sesuatu yang di depan matanya salah. Ya, yang real Coba sekarang bayangkan, ya. ini kualitas pejabat seperti apa itu? Di mana etikanya, di mana moralnya, di mana tanggung jawab dia gitu. Ini posisinya. Nah, jadi ya ini yang harus kita terus memberikan nasihat itu posisinya. Baik, Bung Rocky, bincang-bincang kita semakin hangat, Bung Rocky. Namun kita kembali kepada sahabat Wahyu dulu karena kita ada segmen apa kata mereka, Bung Rocky. Ya, silakan. Ada pertanyaan begini, Bung Rocky. Udahlah, nggak perlu kita itu risau, terlalu khawatir gitu. Rezeki itu dari Allah, gitu kan. Nggak usah terlalu khawatir, nggak usah demo-demo dengan adanya undang-undang cipta kerja ini. Nah, gimana Bung Rocky menyikapi statement-statement seperti itu, Bung Rocky? Yang pertama harus dipahami, dia sudah mengingatkan kita sesuatu itu kepada Allah. Bahwa itu adalah dari Allah, betul. Tetapi Allah juga memerintahkan untuk memberikan nasihat dan koreksi kalau ada kesalahan. Itu dari Allah juga perintah. Oleh karenanya betul rezeki dari Allah, ada perintah Allah. Allah juga memerintahkan kaum pekerja, kaum buruh itu untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Itu dari Allah juga perintahnya. Nah, kalau ada kemaksiatan, kesalahan yang tidak sesuai aturan Allah di situ, ada kewajiban dia juga untuk mendakwahi, berdakwah, memberikan nasihat dan koreksi. Itu juga perintah Allah, kan gitu. Jadi kalau saya bilang itu sudah betul dia, cuma perlu dilanjutkan.
perlu dilanjutkan bahwa betul rezeki itu memang dari Allah, tetapi ada perintah Allah yang lain juga harus dijalankan. Mengoreksi sesuatu yang salah, mengoreksi sesuatu yang buruk ketika bisa dikoreksi harus dikoreksi. Kalau ada orang yang salah dinasihati, itu juga perintah Allah. Kalau ada orang yang tidak bekerja disuruh bekerja, tidak boleh ada yang nganggur untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kalau kurang, kalau ada yang mampu harus dibantu. Itu perintah-perintah Allah semua. Jadi jangan Ya. jangan berhenti sampai mengatakan bahwa rezeki itu perintah Allah. Undang-undang ini jelas kalau kita lihat ada kezaliman banyak sekali di situ. Nah, perintah Allah juga memerintahkan kita kalau melihat suatu kezaliman maka ubah dengan tangan dan kekuasaannya. Kita nggak punya. Kalau nggak punya apa? Dengan lisan kan gitu. Ya. Kita menyampaikan, menasihati ke orang-orang yang punya kekuasaan supaya itulah rubahlah ini situasi ini. Undang-undang itu batalkanlah, tolaklah kan gitu. Itu dengan lisan. Kewajiban gitu. Nah, kalau memang tidak mampu lagi baru diam itulah selemah-lemah iman, kan gitu. Ya masa kita memilih selemah iman padahal masih bisa bicara gitu. Nah, itu posisinya situ. Baik. Jadi betul lah pendapat dia, tetapi jangan berhenti di situ, dilanjutkan kewajiban-kewajiban yang lain itu. Gitu. Baik, Bung Rocky. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir, Bung Rocky, untuk bincang-bincang kita malam ini. Ada nggak, Bung Rocky, nasihat-nasihat? Kita ketahui bersama bahwa kondisi sekarang ini memanas gitu, di mana para pendemo bentrok dengan aparat kepolisian gitu kan, dan kita ketahui bahwa baik pendemo gitu kan, buruh, pekerja ini saudara-saudara kita yang melakukan apa ya, mengaspirasikan suaranya gitu kan, mengaspirasikan keinginannya, bentrok dengan aparat polisi. Dan sebenarnya polisi juga warga, maksudnya rakyat Indonesia juga gitu. Ya. Ada nggak nasihat Bung Rocky untuk kondisi sekarang ini? Ya, saya tentu prihatin ya. Prihatin sudah ada yang korban gitu ya. Iya, Korban dari bahkan sudah bentrok, banyak ada yang yang iya, luka-luka. Tentu kita berdoa kepada Allah semoga dia diberi kesembuhan, kemudian amin. diterima amal baiknya. Kalau memang niatnya baik untuk mengoreksi, semoga dicatat sebagai amal soleh gitu ya. Saran saya juga kepada para pemuda dan mahasiswa gitu. Ini adalah momen kita untuk mengoreksi penguasa kita yang keliru dalam melahirkan produk undang-undang yang justru merugikan buruh dan rakyat. Oleh karenanya Anda sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, sebagai elemen bangsa yang memang punya kewajiban memikul masa depan bangsa ini ke depan, negeri ini ke depan, tentu punya tanggung jawab moral untuk keluar mengoreksi penguasa ini supaya jangan sampai undang-undang yang merugikan rakyat berlaku. Ini harus dilakukan dengan baik, jangan sampai juga melakukan dengan anarkis. Gitu. Nah, tentu harus elegan menyampaikan pendapat, menyampaikan koreksi kepada penguasa. Sementara kepada teman-teman buruh, saudara-saudara kita, gitu ya, maupun yang aksi, tetap menjaga diri, menahan emosi, menyampaikan dengan baik gitu ya suara-suaranya itu memang kewajiban untuk mengoreksi penguasa, kewajiban bukan hak. Jadi saya juga perlu tegaskan mengoreksi penguasa kebijakan yang keliru itu bukan hak tetapi itu kewajiban. Jadi kalau orang akan aksi, akan demo karena ingin mengoreksi penguasa kebijakannya salah, itu bukan menyampaikan haknya tetapi adalah melakukan kewajibannya. Nah itu. Insya Allah akan dapat amal soleh. Sepanjang tadi menahan dirilah, tidak membuat kerusakan. Jangan juga memukuli saudaranya, misalnya polisi yang lagi diam dipukuli. Itu tidak boleh juga, itu maksiat itu. Tetap menyampaikan dengan baik-baik. Di pihak lain, polisi ini saudara kita juga, anak-anak bangsa ini gitu. Anak bangsa ini menahan diri para komandan-komandannya. Dia atas perintahnya harus menahan diri anak buahnya, memberikan kesabaran. Ini jangan sampai sesama anak bangsa ini bentrok gitu. Iya. Yang korban sesama anak bangsa ini. Yang sangat tidak manusiawi itu kan mereka yang membuat sesama anak bangsa ini bentrok. Berantem, ada yang korban. Ini kan terlalu ini. Ini kalau boleh saya bilang ini orang yang melakukan ini orang yang sudah tidak lagi punya watak kemanusiaan. Tidak lagi ya kalau ada yang mengatakan dulu ada profesor yang mengatakan siapapun jangankan
malaikat. Malaikat. Nah, jangankan manusia, malaikat pun masuk ke dalam sistem ini menjadi iblis. Memang sistem ini memang begitu luar biasanya mendorong manusia untuk tidak berpikir secara rasional lagi, bahkan tidak ingat lagi sama Allah tadi itu. Ya, bayangkan mereka ada pihak-pihak yang mengusulkan undang-undang ini, yaitu dari pihak presiden, pihak eksekutif, membawa kepada DPR, gitu. DPR membahasnya, dan merekalah yang mengesahkan undang-undang ini. Undang-undang yang ini yang tidak kategorinya tidak berpihak kepada rakyat, diprotes oleh rakyat, dan mereka tidak merespon sama sekali. Padahal itu suara itu kan dari dulu itu diprotesnya itu. Iya. Dan mereka seperti tutup telinga gitu, atau tuli dan bisu gitu. Jadi ya ini jangan sampai gitu. Jangan sampai mereka memproduk hasil yang akhirnya dilempar gitu saja ke publik, karena anak bangsa ini akhirnya yang saling beradu ya kaum buruh dan pihak aparat gitu. Yang korban siapa? Anak bangsa juga ini gitu. Anak negeri, dan mereka itu generasi-generasi kita penerus loh itu. Betul. Ya, itu yang harus secara konstitusi harus dilindungi oleh pemerintah, dilindungi oleh negara gitu. Nah, ini kita berharap aparat menahan diri, jangan sampai mereka mau diadu dengan sesama anak bangsa. Kaum buruh dan mahasiswa juga menahan diri, disantun. Tetapi justru saya ingin mengingatkan kepada penguasa ini, baik presiden, DPR, kalian diberikan amanat oleh rakyat. Harusnya kalian menjaga amanat itu dengan baik. Gitu. Justru jangan melemparkan produk yang membuat rakyat ini bentrok dengan aparatnya sendiri. Gitu. Nah, ini dosanya besar sekali, mengadu domba sesama anak bangsa ini. Nah, ini harusnya, kalau presiden sebenarnya sederhana, begitu ini sebenarnya ditolak seperti itu, dia bisa keluarkan perpu. Malam ini bisa keluarkan perpu sebenarnya kalau dia mau. Tinggal keluarkan perpu, ya undang-undang itu saya batalkan. Keluar perpu yang baru. Selesai kan? Selesai. Rakyat udah buruh pulang tidur dengan nyaman kalian. Tidak ada lagi gangguan dari gangguan dari undang-undang yang baru ini gitu. Yang membuat resah. Hilang kan? Aparat polisi juga bisa pulang tidur di rumah, balik ke barak. Nah, sekarang ini mereka harus jaga sesama anak bangsa saling bentrok. Itu pun dibiayai oleh negara. Loh, polisi kan harus dibiayai oleh negara juga kan? Iya. Coba bayangkan. Ini yang korban banyak sekali rakyat sendiri gitu. Hanya gara-gara membela sebuah undang-undang yang sangat pro kepada kapitalistik, yang sangat kapitalistik, sangat sentralistik tadi saya bilang, anti otonomi, bahkan kategorinya bisa menggiring negeri ini dari demokrasi ke arah autokrasi yang menjadi diktator. Nah, ini yang berbahaya sekali gitu. Nah, ini menurut saya, nasihat saya kepada para penguasa, terutama presiden dan DPR, segeralah menurut saya mengambil sikap, menenangkan massa, mendamaikan sesama anak negeri ini, cabut saja atau undang-undang ini dibatalkan, selesai. Nah, kecuali memang mereka tidak punya hati, tidak punya empati terhadap korban-korban anak bangsa ini yang saling berhadap-hadapan sesamanya. Nah, kalau itu terjadi dibiarkan, kita tentu tidak ingin ada korban-korban lagi. Sudahlah, kasihan sesama anak negeri. Ini sudah banyak sekali peringatan dari Allah. Ada wabah, sudah ada. Masa kita mau membuat rakyat ini sudah kena wabah corona, kena lagi wabah bentrokan antar sesama anak bangsa. Nah, ini harusnya tidak boleh terjadi lagi. Nah, ini mungkin nasihat saya kepada terutama kepada penguasa, juga kepada aparat kepolisian untuk bersabar, menahan diri, jangan sampai bentrok. Para jenderalnya juga bagus ditarik, diamankan, jangan sampai dihadap-hadapkan sesama pendemo, sesama anak bangsa. Juga para pendemo niatkan lurus untuk mengoreksi penguasa, jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak gitu ya, membakar dan seterusnya yang bisa mengurangi niat baik dan mengurangi pahala. Nah, itu jangan sampai bisa bentrok dan beradu. Jangan sampai ada korban lah. Mudah-mudahan dengan itu semua kita terlindungi. Dan Amin. Yang terakhir, mestinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Jadi kalau di Al-Quran itu dijelaskan, apabila terjadi perselisihan maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kembali buka Al-Quran, kembali buka hadis, kembali kepada aturan-aturan Allah. Jangan sampai kita bikin aturan-aturan sendiri yang akhirnya sesama anak bangsa saling bentrok. Ini sudah saatnya lah kita mematuhi aturan-aturan Allah dalam kitab suci.
yang diturunkan, dan itu untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi kenapa saya sampaikan ini, Islam itu memang diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Gitu. Kenapa kita juga nawarkan Islam? Karena itu memang perintah Allah. Gitu. Silakan itu diterapkan supaya apa? Supaya semua alam ini mendapat rahmat. Jadi Islam diturunkan bukan hanya kepada umat Islam, aturan Allah itu diturunkan untuk seluruh alam, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di alam itu isinya ada umat Islam, ada juga yang non-Islam, ada juga tumbuh-tumbuhan, ada juga hewan, ada juga makhluk hidup yang lain. Itu semua kalau diatur dengan aturan Allah, itu akan terjadi rahmat yang harmoni. Itulah dibilang rahmatan lil alamin. Karena tidak diatur oleh aturan Allah, baru keluar aturan yang tidak sesuai dengan keturunan Allah, itu sudah bisa menimbulkan korban. Nah, ini harusnya segera sadar lah, semua pihak segera sadar untuk itu. Dan kita tentu menahan diri, tidak boleh memprovokasi orang-orang untuk beradu, apalagi sesama anak bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, luar biasa bincang-bincang bersama sahabat Wahyu malam ini, Bung Rocky. Kita sudah sampai di penghujung acara. Baik, sahabat Wahyu, itulah tadi perbincangan santai saya bersama Bung Rocky terkait Undang-Undang Cipta Kerja, zalimi pekerja, dan anti otonomi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan episode demi episode bincang-bincang bersama sahabat Wahyu, dan mudah-mudahan para sahabat Wahyu bisa mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bung Rocky bahwa sebenarnya kita selaku umat Islam mempunyai sistem yang terbaik, sistem yang dibuat oleh sang pemberi kehidupan gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus kembali kepada sistem itu karena kita lihat bahwa carut marut problematika umat selama ini tidak pernah terselesaikan. Karena apa? Karena kita menggunakan aturan buatan manusia yang memang syarat dengan kepentingan. Nah, mungkin pekan depan kita akan bahas materi atau tema yang lebih menarik, lebih asik lagi, lebih santai mudah-mudahan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bung Rocky Al-Maroki, jazakallah khairan katsiran Bung Rocky. Ya. Dan kepada sahabat Wahyu, insya Allah kita ketemu pekan depan dengan suasana yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita berdoa saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi di sana juga bisa melaksanakan dengan damai, dan aparat juga bisa menahan diri untuk saling menahan diri, baik aparat ataupun saudara kita yang mengaspirasikan diri untuk tidak saling bentrok gitu. Karena memang tadi yang rugi adalah kita semua gitu kan. Dan di atas sana ada yang sedang tertawa di atas penderitaan kita. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri pertemuan kita malam ini. Sampai bertemu di Bincang Bersama Sahabat Wahyu pekan depan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.